Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Senyum Mencekam. Edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang seorang bocah yang tersesat di kampung jin selama 5 hari di Gunung Guntur. Dan bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul 5 hari tersesat di kampung jin Gunung Guntur. Hilangnya pendaki remaja bernama Gibran di Gunung Guntur, Jawa Barat sempat heboh diperbincangkan publik karena berbau mistis. Selama 5 hari dinyatakan hilang, Gibran ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat. Remaja 14 tahun itu mengaku tersesat di kampung jin. Bagaimanakah ceritanya? Kisah ini bermula ketika Gibran dan 13 orang temannya pergi naik Gunung Guntur pada Sabtu 18 September 2021. Gibran bersama 4 temannya naik terlebih dahulu untuk mendirikan tenda. Sepanjang perjalanan, Gibran rupanya sudah diperhatikan oleh makhluk tak kasat mata. Meski melihat makhluk halus itu dengan nyata, Gibran mengaku dirinya memilih diam dan tak memberitahu teman-temannya apa yang ia lihat sepanjang perjalanan. Sepanjang perjalanan, ia terus merasa ada yang memperhatikan, namun lagi-lagi ia hanya menyimpannya sendiri tanpa memberitahukan ke temannya. Sesampainya di pos 3, Gibran dan kawan-kawannya mendirikan tenda dan berbaring di sana. Ia menunggu kawannya dari bawah untuk naik ke atas hingga jam 11 malam. Di sela-sela menunggu, ia sempat buang air kecil di toilet yang ada di pos 3. Setelahnya ia melanjutkan tidur di tenda. Tidurnya lelap. Lagi pula tidak ada perasaan aneh yang menyelimuti Gibran saat itu. Anehnya, begitu bangun tidur, Gibran kaget, dirinya tiba-tiba ada di sungai. Gibran tidak merasa ada orang yang memindahkan. Begitu matanya terbuka, Gibran merasa pikirannya kosong. Ketika melihat sekitarnya, Gibran seperti berada di kampung, ramai dan banyak orang berseliweran. Terus ada ibu-ibu yang nyamperin ngasih makan, yang gak diterima. Jadi sehari 4 kali yang kasih makan. Ungkap Gibran dilansir dari kanal YouTube Prasojo Muhammad. Gibran pun memutuskan untuk pergi dari kampung jin yang berada di pinggiran sungai itu. Segala upaya untuk pulang, Gibran coba lakukan. Ia sudah berkeliling, tapi malah tak ketemu ujungnya. Jadi mau naik bukit tapi nggak sampai-sampai, ungkapnya. Selama tersesat, Gibran selalu menolak makanan yang ditawarkan padanya. Ia memegang teguh nasihat bahwa saat di gunung lebih baik tidak terima apapun, termasuk makanan, barang, dan sebagainya. Karena bisa jadi yang memberikan bukanlah manusia. Percaya nggak percaya ya. Selama 5 hari ia dinyatakan menghilang, Gibran merasa ia hanya menghabiskan waktu beberapa jam saja di sungai tersebut. Gibran tidak merasakan adanya waktu malam di sana. Gibran pun membuat bivak, tenda darurat dari dedaunan untuk berteduh karena di sekitar sungai turun hujan. Di hari terakhir ia menghilang, Gibran mendengar azan. Ia bahkan mengaku ada jin Islam yang mengajaknya sholat. Wujudnya putih dan bercahaya. Begitu diajak ke atas, ia disetop dan ditarik oleh sosok bapak-bapak. Diduga makhluk halus juga, sampai terjatuh dan pingsan. Setelah pingsan, barulah Gibran ditemukan Mang Ade, orang pintar yang mencari dia berhari-hari. Gibran berhasil ditemukan pada hari Jumat 24 September 2021 di Curug Cikoneng. Ia pun segera diselamatkan tim SAR yang turut mencari keberadaannya selama ini. Mang Ade adalah orang yang pertama kali menemukan Gibran di Curug Cikoneng. Ia bisa dibilang orang pintar yang dipercaya masyarakat di kampungnya, lantaran bisa berinteraksi dengan sesuatu di dunia lain. Saya mencari Gibran karena mendengar info dari masyarakat di sini. Saya meluncur ke atas tempat ngecamp, lalu saya coba cari Gibran. Hilangnya Gibran saat itu hari Minggu. Saya baru tahu info dan mencari Gibran keesokan harinya. Langsung saya mencari Gibran bertiga, katanya. Mang Ade awalnya mencari Gibran di pos 3 tempat ia berkemah. Ia sempat menyimpulkan saat itu ia sudah berada di Pamulangan. Di Pamulangan saya ritual di situ,
ternyata anak ini sudah dilepaskan mengikuti aliran air. Saya ikuti aliran air itu sampai 4 kali bolak-balik. Ternyata sudah tidak ada Gibrannya, ungkapnya. Malam Rabu, Mang Ade masih penasaran. Ia bertiga dengan rekannya kembali mencari Gibran di Kawah Pupui. Mereka berangkat dari jam 4:30 sore hingga 4 pagi, namun Gibran belum kunjung ditemukan. Mang Ade memutuskan untuk berangkat lagi ke atas gunung ketiga kalinya, tapi hasilnya tetap nihil. Mang Ade pun memutuskan untuk ritual di rumah 1 hari 1 malam. Di malam Jumat, Mang Ade melakukan ritual lagi, dan dari hasil ritualnya, Gibran disebut sudah ada di Curug Cikoneng. Nah, saya minta syarat ke ibunya Gibran, jadi gimana ya? Maklum, mungkin lagi kalut, jadi nggak ditanggapi. Saya bolak-balik mencari Gibran sama masyarakat di sini. Pada akhirnya kita pakai modal sendiri, jadi syaratnya yaitu harus ada paku bumi, ucapnya. Saya seyakin-yakinnya dengan izin dari Allah, dikasih petunjuk sampai ke situ langsung. Yakin kalau anak itu ada di situ. Jam 3 sore, jam 4 sore ke sana. Saya foto tempat-tempatnya foto di sana, Gibran belum ditemukan. Mang Ade pun menancapkan paku bumi, lalu ia melakukan ritual, dan akhirnya Gibran berhasil ditemukan. Gibran saat ditemukan masih diam, celingak-celinguk. Begitu diberi air minum, akhirnya ia sadar, dan Gibran pun berhasil dievakuasi oleh Mang Ade, dan bisa kembali pulang sampai ke rumah. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.